Pas lebih dalam, kita terhubung dengan tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Pak Hariko Wibawa Satria, lalu bergabung juga peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rohman, serta anggota Komisi 11 DPR Fraksi Gerindra, Kamru Samad. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang. Baik, Mas Pak Hariko, Pak Zainur, Pak Kamru Samad, apa kabar? Pak Zainur Rahman. Sehat, terima kasih. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Utama. Saya mau langsung ke Pak Hariko, begini ya, Pak Hariko. Nampaknya Presiden Prabowo cukup serius dengan terminologi serakahnomics begitu ya, mazhab serakahnomics. Benarkah demikian? Ya, terima kasih Mas Said. Presiden Prabowo sangat serius karena harapan masyarakat sangat tinggi dan Presiden sudah disumpah untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi fokus utama Presiden Prabowo adalah membuat hidup seluruh keluarga Indonesia menjadi lebih sejahtera dan lebih bahagia. Bukan hanya mensejahterakan beberapa keluarga saja. Presiden Prabowo sedang berjuang ya, agar setiap rupiah uang rakyat ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Kemudian Presiden Prabowo sedang berjuang agar seluruh kekayaan alam Indonesia bisa dirasakan oleh seluruh keluarga besar bangsa Indonesia. Dan perjuangan pemerintahan Presiden Prabowo ini sesuai dengan tujuan negara kita, yaitu melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Nah, serakahnomik itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tadi Presiden menyebut pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4. Jadi serakahnomik itu adalah perilaku yang tamak, yang rakus, dari mereka yang mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dengan mengorbankan kepentingan para petani, nelayan, dan masyarakat lainnya. Jadi sekali lagi, serakahnomik ini bukan hanya tidak sesuai dengan visi Presiden Prabowo, tetapi juga tidak sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara kita yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Dan hari ini, sama-sama kita lihat tadi, dan mungkin Bapak Kamru Samad yang di lokasi lebih merasakan suasananya, nuansanya, kita melihat satu pemandangan yang sangat indah, kekompakan dari para pemimpin kita, apa yang disampaikan oleh Presiden, juga sama dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPR, sama dengan apa yang disampaikan oleh Ketua MPR, dan para pemimpin kita lainnya, semuanya sudah bertekad bahwasanya yang harus diutamakan adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Tetapi Presiden Prabowo juga memberikan catatan bahwa lebih banyak pengusaha yang tidak serakahnomik daripada para pengusaha yang serakahnomik tadi. Untuk itu Presiden kita Bapak Prabowo Subianto juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengusaha nasional yang telah membuka lapangan kerja, kemudian menanamkan modal dan menyimpan hasil usahanya di Indonesia. Jadi Presiden sangat adil, memberikan sentilan kritik, bahkan tindakan terhadap mereka yang korupsi, tetapi juga memberikan apresiasi terhadap para pengusaha yang telah berjuang untuk kepentingan nasional dan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Sementara begitu, Mas Said. Oke, baik. Sekarang saya ini ke Komisi 11 DPR, Pak Kamru Samad dari fraksi Gerindra. Pak Kamru Samad. Pak Kamru Samad, kalau Anda melihat sendiri seperti apa berkaitan dengan serakahnomik ini nampaknya satu terminologi yang cukup diseriusi oleh Presiden Prabowo Subianto di sidang tahunan, bahkan juga di-mention langsung juga oleh Ketua DPR tadi. Apakah ini juga ramai sering diungkapkan oleh Presiden di internal Partai Gerindra misalnya? Mas, mohon maaf nih kalau signal saya tidak stabil karena sedang perjalanan. Baik. Jadi kita pertama bersyukur ya, usia 80 tahun kemerdekaan Indonesia, ini adalah perjalanan panjang dalam kesejarahan kebangsaan kita. Kita patut mengapresiasi seluruh kerja keras para pemimpin-pemimpin kita dari masa ke masa. Tentu yang tidak kalah penting adalah mewujudkan cita-cita perjuangan yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Selain istilah-istilah yang digunakan oleh Presiden, menurut saya ada satu konsep yang sangat relevan untuk kita bicarakan, yaitu tawaran dari Presiden tentang konsep Indonesia Incorporate. Ini adalah salah satu solusi nyata yang di dalam Indonesia Incorporate ini diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah dan dunia usaha.
termasuk di dalamnya UMKM dengan bagaimana mengoptimalisasi dari potensi sumber daya negara, sumber daya modal, aset, dan potensi sektor swasta untuk meningkatkan daya saing kita sehingga ekonomi yang berkelanjutan, konsolidasi BUMN, kemudian pengembangan ekosistem dan penguatan ekosistem kita sehingga ICOR kita bisa kita turunkan, kemudian pemanfaatan sumber daya alam, kemudian yang dikelola secara transparansi dan akuntabel. Jadi ini adalah fokusnya pada kepentingan nasional. Sebagaimana amanat pasal 27 ayat 2 di dalam Undang-Undang Dasar bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Inilah sebetulnya misi utama daripada konsolidasi nasional, konsolidasi kekayaan negara melalui Danantara dengan konsep Indonesia Incorporate. Ini adalah solusi yang ditawarkan oleh Presiden. Nah, ini pengusaha-pengusaha dan swasta-swasta nasional maupun UMKM, kalau ini betul-betul bisa kita kawal dengan baik, saya yakin dan percaya, maka double track strategi yang dikembangkan oleh pemerintah sekarang ini, yaitu konsolidasi kekayaan negara melalui Danantara, pembentukan koperasi desa merah putih dari bawah dan dari atas, itu betul-betul bisa membangun ekosistem dunia usaha yang sehat, kuat, dan berkelanjutan. Ini yang sangat penting sehingga penciptaan pemerataan ekonomi, yang berkeadilan bisa tahap demi tahap bisa kita capai. Begitu, Mas. Baik, selain sejumlah konsep yang Anda sampaikan tadi, Pak Guru Samad, itu memang upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo begitu ya. Namun ketika kita menyimak begitu ya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, bahwa dia memastikan bahwa rakyat tidak akan menjadi korban dari Serakanomics ini. Apakah artinya ini akan fokus kepada penegakan hukum nantinya bagi para mafia-mafia yang telah membuat keonaran di tubuh ekonomi kita, atau apa makna dari pernyataan Presiden Prabowo ini, Pak Kamru Samad? Kalau saya melihat dan kita semua menyaksikan, beliau sejak dilantik sudah memulai penegakan hukum ini. Tadi beliau melaporkan sudah 33 juta lebih hektar yang kembali dikuasai oleh negara dan sekarang dikelola oleh BUMN yang dibentuk dan akan melibatkan ekosistem civil society yang berada di lingkungan tersebut. Ini kan sangat positif, langkah nyata melalui pembentukan Satgas PKH. Itu satu. Yang kedua, next step-nya beliau minta dukungan supaya di sektor pertambangan beliau juga bisa melakukan hal yang sama. Dan kita sebagai bagian daripada stakeholder nasional harus memberikan dukungan. Kenapa? Karena inilah kekayaan negara yang seharusnya dinikmati oleh rakyat Indonesia. Sekolah-sekolah SD di desa-desa, ya, puskesmas di desa-desa. Kapan terakhir kita renovasi? Kapan kita terakhir perbaiki jalan mereka? Di 3T, terluar, tertinggal, dan seterusnya, kapan kita kunjungi mereka? Kapan mereka bisa menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya? Kemerdekaan yang memberikan penghidupan yang layak, pekerjaan yang layak, dengan kesiapan sumber daya manusia. Ini adalah strategi yang sangat tepat. Menegakkan hukum disertai dengan solusi konsep sinergi dengan dunia usaha melalui Indonesia Incorporate. Begitu, Mas. Baik, saya ingin ke Pak Zainur. Pak Zainur, kalau Anda sendiri seperti apa membaca narasi Serakanomics ini yang muncul lagi? Ini sudah berulang kali muncul begitu, kembali ditegaskan lagi oleh Presiden dalam forum sidang tahunan DPR. Seperti apa Anda membaca ini, Pak Zainur? Pak Zainur, nampaknya audio Anda kami belum mendengarkan dari sini. Bisa dibuka terlebih dahulu. Di device-nya mungkin masih ter-unmute. Pak Zainur? Baik, kami nampaknya belum bisa menangkap audio dari Pak Zainur. Sambil kita menunggu Pak Zainur memperbaiki audionya, saya ingin ke Pak Hariko dari Kantor Komunikasi Kepresidenan. Pak Hariko, dari pemerintah sendiri, apa yang ingin difokuskan dari pernyataan Presiden bahwa
Presiden memastikan bahwa rakyat tidak akan menjadi korban dari Serakanomics. Apa yang ingin difokuskan oleh pemerintah? Iya, tadi kami sudah menjelaskan bahwa fokus utama dari Presiden Prabowo adalah membuat hidup seluruh keluarga Indonesia ini menjadi lebih sejahtera dan lebih bahagia, sesuai dengan tujuan negara kita yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Dan pemerintahan Presiden Prabowo sudah melakukan tindakan-tindakan yang tegas. Sama-sama kita ketahui, Mas Said, ada beberapa pengusaha yang menanam sawit di lahan negara yang secara tidak sah, dan ini sudah terbukti secara hukum. Dan pemerintahan Presiden Prabowo sudah melakukan penyitaan dari sekitar 5 juta hektar lebih lahan yang dilaporkan melanggar aturan. Ini sudah berhasil diambil kembali oleh negara sebanyak 3,1 juta hektar. Jadi sekali lagi, Presiden tidak takut, tidak peduli dengan siapapun backing dari pelanggaran-pelanggaran hukum ini. Karena sekali lagi Presiden kita sudah disumpah untuk membela kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Presiden kita, Presiden Prabowo, adalah presiden yang terbesar suaranya dalam sejarah pemilihan presiden di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Harapan masyarakat sangat tinggi, dan Presiden juga sudah siap menyatakan akan terus membela kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dan tadi kami juga melihat setiap pernyataan Presiden dalam rangka efisiensi anggaran negara, pencegahan terhadap korupsi, itu diapresiasi oleh seluruh anggota DPR, anggota MPR, dan anggota DPD. Terima kasih untuk Ibu Bapak yang kami hormati. Artinya semangat kita ini sudah sama, bahwasanya efisiensi itu adalah bagian dari pencegahan korupsi. Ketika sudah dilaksanakan hal-hal yang bisa menghemat uang negara, dan uang itu bisa digunakan untuk cek kesehatan gratis, kemudian perbaikan sekolah, revitalisasi sekolah, revitalisasi rumah sakit, maaf, kemudian program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan berbagai program-program untuk para petani, nelayan, pekebun, peternak. Ternyata kita sangat bangga sekaligus bahagia sekali menyaksikan pemandangan tadi ketika Presiden menyampaikan tentang pentingnya efisiensi anggaran. Setelah siang tadi, seluruh anggota DPR, seluruh anggota MPR, dan seluruh anggota DPD berdiri dan memberikan apresiasinya. Karena memang usia negara kita sudah 80 tahun, sudah saatnya kita benar-benar serius, sudah saatnya kita benar-benar bangkit agar kemiskinan ini bisa 0%, agar sekali lagi saudara-saudara kita yang mengalami kemiskinan ekstrim ini bisa tidak miskin lagi dan bisa bahagia, bisa sejahtera, bisa liburan, bisa makan yang bergizi, dan lain sebagainya. Begitu Mas Said. Baik, saya ingin kembali ke Pak Zainur. Pak Zainur, apakah Audionet telah... Halo Mas Said. Baik, silakan. Pak Zainur, seperti apa Anda membaca Serakanomics ini kembali ditegaskan lagi oleh Presiden Prabowo Subianto? Ya, Serakanomics ini kalau dalam istilah hukum adalah tindak pidana ekonomi ya. Tindak pidana di bidang ekonomi dan yang memiliki motif ekonomi. Misalnya seperti penyelundupan, penimbunan di bidang kepabeanan, pajak, atau misalnya adalah pertambangan ilegal, tindak pidana korupsi, atau sekarang yang juga marak adalah judi online, ya itu juga saya lihat adalah tindak pidana ekonomi. Nah, Serakanomics yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu kan digambarkan sebagai perbuatan amoral dari para pebisnis yang menggunakan kekuatannya ya memperoleh keuntungan secara melawan hukum, mengelabui sistem ya, misalnya dengan melakukan penimbunan ya. Presiden Prabowo menyampaikan misalnya permainan harga di bidang pangan maupun misalnya untuk sektor CPO, beras dan lain-lain gitu ya. Nah, saya melihat ini semua kan tindak pidana ekonomi dilakukan oleh aktor-aktor elit ya. Aktor-aktornya itu bukan pelaku-pelaku level kecil. Ini mereka adalah
para pengusaha dengan modal besar, jejaring besar, biasanya mereka juga punya backing, bekerja tidak sendiri, berjejaring dengan aparat pemerintah, tidak lupa juga berjejaring dengan aparat keamanan, ya, sehingga mereka bisa menjalankan bisnisnya dengan aman. Misalnya, penyelundupan pupuk bersubsidi itu juga seringkali berjejaring dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan, atau misalnya penyelundupan minyak dan gas yang bersubsidi itu juga tidak sendiri mereka para pengusaha hitam ini. Jadi saya mengapresiasi ketika Presiden Prabowo kembali mengulas ini di pidato tahunan ini. Namun yang paling penting adalah ada dua menurut saya, Mas Said. Yang pertama, lakukan penegakan hukum dengan keras dan tegas dengan menjadikan sektor ekonomi ini sebagai prioritas. Apakah misalnya menghajar pertambangan ilegal, juga mafia pangan, juga mungkin di situ ada banyak para penyelundup, gitu ya. Jadi harus ada shock terapi agar yang lain juga tahu bahwa mereka tidak aman ketika mereka melakukan kejahatan di bidang ekonomi ini. Yang kedua adalah melakukan review sistem, Mas Said. Mengapa selama ini sedemikian mudahnya para mafia di bidang ekonomi ini beroperasi? Para penyelundup, para penimbun, spekulan, mereka-mereka yang mencari rente dengan mengelabui sistem, dengan menyuap para aparat gitu ya, sehingga merugikan rakyat, kemudian juga mengganggu perekonomian, sehingga perekonomian di Indonesia itu tidak efektif, tidak efisien, ekor kita problematik, ya, korupsinya tinggi, sehingga menurut saya harus dilihat, dilakukan review sistem, dan kemudian harus ada perbaikan ke depan, ya, secara beriringan antara penindakan dari sisi hukum pidana dengan perbaikan sistem agar ke depan tidak terulang lagi, Mas Said. Baik, saya ingin ke Pak Kamru Samad langsung. Pak Kamru Samad dari Komisi 11 DPR. Tadi Pak Zainur sempat mention bahwa perlu ada review sistem, entah dari regulasi, dari sisi penegakan hukum misalnya harus lebih keras lagi. Menurut Anda, apakah dari DPR perlu mendorong pemerintah atau mungkin dari DPR sendiri perlu mereview regulasi-regulasi yang mengatur tentang mafia-mafia yang disebut oleh Presiden Prabowo sebagai Strakanomics? Pak Kamru Samad. Baik, nampaknya kami mengalami kendala. Pak Kamru Samad. Baik, kami mengalami kendala komunikasi nampaknya dengan Pak Kamru Samad. Saya ingin langsung ke Pak Hariko. Pertanyaan saya sama, Pak Hariko. Tadi Mas Zainur mengatakan bahwa perlu ada review sistem, perlu ada penegakan hukum yang lebih keras lagi. Bagaimana kemudian memastikan agar ini dilakukan secara konkret begitu, agar tidak hanya berhenti pada euforia semata, tapi ini dilakukan secara konkret. Seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, Pak Hariko? Ya, terima kasih Mas Zainur Rahman atas masukannya. Mas Said yang kami hormati, tidak ada yang wacana, semuanya sudah nyata. Pemberantasan korupsi di zaman pemerintahan Presiden Prabowo berjalan dengan sangat baik ya. Karena memang sepanjang 20 tahun terakhir, dari tahun 2004 sampai tahun 2024, kita sudah merasakan dampak dari korupsi itu betul-betul merugikan masyarakat kecil. Jadi dari tahun 2004 hingga tahun 2024 itu Komisi Pemberantasan Korupsi itu sedikitnya menangani lebih dari 1.800 kasus korupsi yang melibatkan pejabat di berbagai tingkat pemerintahan. Itu belum termasuk kasus lainnya, ribuan kasus lainnya yang ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian. Jadi Presiden kita Bapak Prabowo Subianto telah memulai ya sebuah babak baru dalam pemberantasan korupsi, kemudian penangkapan hampir 100 orang lebih tersangka korupsi selama 10 bulan ini, termasuk tokoh-tokoh yang dianggap kebal hukum. Ini adalah babak baru dalam pemberantasan korupsi yang sistematis dan juga berani. Namun demikian, kami sekali lagi berterima kasih kepada Mas Zainur Rahman yang terus mengkritik dan memberikan masukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Seperti yang disampaikan oleh Presiden tadi, kritik itu sangat membantu, sangat mengoreksi kita, dan juga mendukung untuk pemberantasan
tindak pidana ekonomi, korupsi, serakahnomik, manipulasi dan lain sebagainya. Begitu. Baik, saya ingin kembali ke Mas Zainur. Mas Zainur, Anda tadi mengatakan bahwa perlu ada penegakan hukum yang lebih keras lagi. Artinya Anda mengatakan bahwa penegakan hukum yang ada saat ini masih belum keraskah, masih tebang pilihkah? Karena ada tadi mengatakan bahwa ini dilakukan oleh aktor-aktor elit misalnya. Seperti apa yang Anda lihat? Ya, Mas Said, tentu kita dalam posisi selalu mendukung upaya pemerintah, upaya negara untuk melakukan penegakan hukum. Misalnya, Mas Said, 2015 itu sudah pernah ada penegakan hukum di bidang pangan. Waktu itu ada kasus beras oplosan, Mas Said, kalau ingat waktu itu gitu ya. Nah, kemudian sekarang terulang lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi penyebab yang seperti ini terus berulang terjadi gitu ya. Demikian juga di bidang-bidang lain, ada pertambangan ilegal ya, atau mungkin juga ada berbagai bentuk tindak pidana ekonomi lainnya, baik itu penyelundupan, penimbunan dan lain-lain itu tadi gitu ya. Sehingga memang harus dilakukan upaya yang terstruktur gitu ya, dengan perencanaan yang jelas, dengan target yang terukur, yang bisa dinilai dengan jelas gitu ya, secara kuantitatif gitu ya, dan harus punya prioritas. Misalnya prioritas Presiden Prabowo, kalau kita sering mendengar pidato beliau kan di bidang pangan misalnya. Nah, maka penegakan hukum di bidang pangan ini harus sangat jelas gitu ya, termasuk kalau misalnya di bidang korupsi gitu ya, juga harus jelas dan terukur. Misalnya begini, Presiden Prabowo perintahkan kepada seluruh pembantunya untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Misalnya Presiden menargetkan indeks persepsi korupsi Indonesia 2029 ketika Presiden Prabowo menyelesaikan masa pemerintahannya di jilid 1 misalnya gitu ya. Misalnya ditargetkan misalnya 45 gitu ya. Kalau ada target yang terukur, maka seluruh fungsi pemerintahan itu akan bekerja keras untuk mencapai itu gitu ya. Atau tadi Pak Kamrul Samad menyampaikan bagaimana cara untuk memperbaiki ICOR kita ya, incremental capital output ratio kita gitu ya, agar investasi di Indonesia itu menguntungkan, tidak kemudian terbebani oleh pungli dari aparat, dari pemerintah daerah, dari preman, dari ormas-ormas nakal ya. Itu kan harus ada langkah-langkah nyata Mas Said gitu ya, dengan melakukan penegakan hukum dan melakukan fungsi-fungsi perbaikan sistem gitu ya, termasuk di bidang pangan, di bidang energi begitu ya. Dengan cara itu tadi, lakukan penegakan hukum yang konsisten, tidak tebang pilih, menyasar semua pelaku, baik itu pelaku yang terkenal misalnya berseberangan dengan pemerintah atau yang ada ya, berkawan dengan orang-orang yang di dalam pemerintahan gitu ya. Kalau penegakan hukumnya konsisten, maka itu memberi pesan kepada semua pihak bahwa jangan main-main loh, siapapun tidak ada yang aman gitu ya. Karena kan orang-orang yang mencari rente, pemburu rente, rent seeker, Mas Said, mereka-mereka ini, para mafia ekonomi ini, berlindung di balik kekuasaan juga, berlindung di balik jubah aparat, berlindung di balik jubah kekuasaan juga selama ini begitu ya. Tidak mungkin mereka bisa beroperasi Mas Said kalau tidak memiliki jejaring mafia hukum. Nah, karena itu langkah yang juga sangat penting dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah melakukan pembersihan institusi dan aparat penegak hukum. Jangan sampai mereka menjadi backing, menjadi centeng, menjadi pelindung dari para mafia ini. Justru aparat penegak hukum harus menjadi garda terdepan untuk memperbaiki situasi yang seperti sekarang ini, dan itu butuh perencanaan yang matang ya, dan juga alat ukur yang jelas Mas Said. Kalau menurut saya misalnya Presiden Prabowo targetkan 2029 ekornya mau berapa, indeks persepsi korupsinya mau berapa, dan juga ukuran-ukuran lain yang itu bisa diukur dengan jelas sehingga masyarakat juga mudah untuk dapat ikut mengawasi, dapat ikut mengecek keberhasilannya. Nanti 2029 kan saya bisa WA Mas Hariko misalnya, Mas Hariko indeks persepsi korupsi Indonesianya berhasil dicapai atau belum kan gitu kan, nanti mudah untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Tentu kita dukung 100% upaya Presiden, dan ini bagus sekali. Kenapa? Karena sekali lagi kalau Presiden Mas Hariko tadi menyebutnya, Presiden tidak takut dengan siapapun karena memang diberikan mandat dari rakyat. Maka para pelindung mafia ini mereka harusnya sudah berpikir ulang kalau mau terus melindungi orang-orang yang merugikan rakyat, merugikan perekonomian negara, merugikan pertumbuhan ekonomi dan seterusnya Mas Said. Sehingga sekali lagi dari sisi penegakan perlu dibuat prioritas,
tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi termasuk penyelundupan, kepabeanan, pajak itu Mas Said gitu ya. Di bidang pangan ya, di bidang pangan ini Presiden Prabowo sangat concern gitu ya. Juga di bidang energi gitu ya. Juga dari sisi perbaikan sistem. Perbaiki aparat pengawasnya juga nih, inspektur-inspektur di pemerintah ini ya. Ini juga diperbaiki. Kan banyak pertambangan ilegal Mas Said. Yap. Pertanyaannya, inspektur tambangnya selama ini kemana gitu ya? Kalau terjadi pertambangan ilegal, sudah dapat dipastikan inspektur pertambangannya juga bermasalah. Mas Said. Baik, perlu ada bersih-bersih institusi penegak hukum kita begitu ya, bahkan pengawas-pengawas di sejumlah sektor juga yang harus mendapat atensi. Pak Hariko, apakah ini menjadi concern pemerintah juga? Ya, terima kasih Mas Said. Tadi Presiden Prabowo sudah menegaskan Presiden mengajak seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Kemudian Presiden juga menyampaikan berjanji APBN tanpa defisit paling lambat pada tahun 2028. Artinya semuanya anggota Kabinet Merah Putih kita yakini akan bekerja keras sehingga jumlah uang negara ini yang bisa diselamatkan bisa lebih banyak lagi. Kemudian Presiden menekankan tidak ada yang kebal terhadap aturan. Bersihkan dirimu sebelum masyarakat yang memberikan, sebelum masyarakat yang membersihkan. Dan dalam 10 bulan ini pemerintahan Presiden Prabowo sudah melakukan banyak hal untuk mencegah dan memberantas korupsi. Di antaranya ada Impres 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Tadi disampaikan juga oleh Presiden. Anggaran-anggaran yang selama ini menjadi bancakan itu dikurangi, bahkan ada yang dihapus seperti ATK, perjalanan dinas, kemudian rapat-rapat yang tidak perlu. Artinya Impres 1 tahun 2025 ini adalah bagian dari pencegahan korupsi. Kemudian juga ada penyusunan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. DTSEN inilah yang akan menjadi rujukan pemerintah dalam menjalankan berbagai program bantuan sosial dan program-program lainnya untuk mengatasi kemiskinan sehingga bisa menghilangkan ya, manipulasi data sosial, kemudian juga keterbukaan ya anggaran publik, kemudian perlindungan dan penghargaan bagi para pelapor pelanggaran. Kemudian Presiden Prabowo juga menaikkan gaji seluruh hakim, bahkan hakim yang muda itu 280%. Ini maksudnya untuk menghadirkan keadilan di seluruh wilayah di Indonesia. Sekali lagi tujuannya seperti yang kita sampaikan tadi, sama dengan tujuan kita bernegara, agar untuk mensejahterakan, melindungi, membahagiakan seluruh masyarakat Indonesia. Namun demikian, dari selama 10 bulan ini, dari berbagai pencapaian yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, Presiden tidak pernah berhenti mengingatkan kepada siapapun, kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih, kepada seluruh pemerintah daerah, kepada siapapun ya, agar tidak korupsi. Karena sekali lagi pengalaman selama 20 tahun terakhir, kita sudah melihat dari sekian 1.800-an kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, itu ternyata cukup banyak terjadi di pemerintahan daerah, kota, kabupaten, dan provinsi. Tapi kami tadi sepakat yang disampaikan oleh Pak Zainur Rohman, bahwasanya terkait dengan serakah nomik ini menyangkut dengan orang-orang yang tentu orang kaya, orang yang punya kekuatan, dan lain sebagainya. Inilah yang kita lihat sebagai babak baru ya dalam pemberantasan korupsi atau pemberantasan tindak pidana ekonomi di Indonesia, karena Presiden sudah menyampaikan, intinya tadi Presiden mengatakan tidak peduli meskipun ada backingan dari mantan Jenderal TNI, tidak peduli meskipun ada backingan dari mantan Jenderal Polisi atau dari para orang kuat lainnya,
Karena sekali lagi, negara kita sudah 80 tahun usianya, tetapi masih ada saudara-saudara kita yang hidup dalam kemiskinan ekstrim, meskipun jumlahnya selama 10 bulan ini berkurang, tapi masih banyak sekolah-sekolah yang perlu diperbaiki, dan masih banyak orang-orang yang hidupnya susah. Semangat dari Presiden tentunya berlipat-lipat, dan kami meyakini apa yang disampaikan oleh Presiden tadi juga didengarkan oleh para pemerintah daerah dan juga para penegak hukum dan siapapun yang para aktivis yang selama ini juga berjuang, para mahasiswa, para netizen menyuarakan terkait dengan pemberantasan korupsi. Demikian Mas Said, terima kasih Mas Zainur Rahman, terima kasih Pak Kamru Samad. Baik, concernnya ke situ ya, fokus pemerintah akan penegakan hukum, bersih-bersih institusi penegak hukum juga tadi. Saya ini ke Mas Zainur. Mas Zainur, kalau sebagai pengamat, kalau Anda melihat penegakan hukum yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah, apakah sudah menyasar para backingan orang-orang besar tadi ini, atau masih bermain pada level-level pelaku-pelaku kecil? Kalau yang Anda amati, Mas Zainur. Ya, karena memang situasi yang sedemikian bermasalah di berbagai sektor ya Mas Said ya, masih banyak ya yang perlu dibereskan dari sisi penegakan hukum. Misalnya ya, ada begitu banyak kasus yang kemudian timbul tenggelam. Contoh nih, ada kasus pagar laut. Terjadi perbedaan pendapat antara Polri dengan Kejaksaan Agung. Sekarang kabarnya bagaimana? Dulu viralnya luar biasa gitu ya. Demikian juga di kasus-kasus di pangan gitu ya. Meskipun saya juga memberi saran kepada para penegak hukum ketika melakukan penegakan hukum di bidang pangan, mohon untuk proporsional gitu ya. Penegakan hukum harus diutamakan, tetapi juga jangan sampai membuat ketakutan juga di kalangan pengusaha begitu ya, karena kita juga khawatir kalau itu mengganggu dari aspek perekonomian, karena kan itu kemudian bisa timbul rumor yang tidak perlu gitu ya, sehingga harus clear gitu ya, siapa yang ditindak oleh aparat penegak hukum, mereka yang melanggar hukum, melanggar undang-undang pangan atau melanggar undang-undang perlindungan konsumen atau undang-undang lain yang terkait dengan itu gitu ya, baik itu kemudian misalnya mengoplos, memalsu, atau juga melakukan bentuk-bentuk pelanggaran lain yang merugikan konsumen gitu ya, sehingga pesannya jelas kepada semua orang, kalau Anda tidak melanggar, Anda tidak akan diapa-apakan, Anda akan tetap selamat, tetap tenang gitu ya. Jadi Mas Said, karena memang ini sangat luas gitu ya, sangat banyak situasi yang bermasalah di berbagai sektor ini masih sangat perlu kerja keras dari aparat penegak hukum, dan saya menyarankan kepada pemerintah untuk membuat prioritas ya, prioritas di bidang yang dianggap paling penting itu tadi, di bidang pangan, di bidang energi, mineral batu bara begitu ya. Itu sektor-sektor strategis, mempengaruhi hajat hidup orang banyak, juga berpengaruh terhadap pendapatan negara gitu ya. Dulu tahun 2018 kalau tidak salah ada GNPSDA namanya, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Itu bisa dilihat kembali, tidak harus dengan konsep yang sama, tetapi bisa dilihat kembali oleh pemerintah saat ini gitu ya. Dan untuk melakukan itu semua Mas Said, butuh prasyarat, yaitu aparat penegak hukum yang bersih. Kalau aparat penegak hukumnya kotor, ya seperti menyapu lantai dengan sapu yang kotor begitu ya, justru akan menjadi ATM baru nih bagi aparat penegak hukum, bisa memeras orang, bisa kemudian menjerat orang yang seharusnya tidak usah dijerat gitu ya, bisa kemudian menjadi alat tawar menawar dan seterusnya, sehingga memang sangat penting untuk melakukan reformasi di bidang penegakan hukum. Kalau tadi Pak Hariko sudah menyampaikan ya, Presiden Prabowo memberikan kenaikan gaji untuk hakim, saya adalah orang yang pro terhadap kenaikan kesejahteraan untuk para penyelenggara negara, apalagi hakim. Namun demikian kan ini masih banyak yang harus dilakukan. Tentu sekadar menaikkan gaji belum selesai gitu ya. Nah, itu kan corruption by need-nya yang ditutup, by greed-nya kan belum. Masih ada butuh langkah-langkah lanjutan kan Mas Said di Mahkamah Agung. Demikian juga di Polri dan Kejaksaan. Polri dan Kejaksaan ini kesejahteraannya jauh sekali dari hakim gitu ya. Dan mereka juga problematik. Kita lihat misalnya dari survei penilaian integritas, masih ada banyak sekali catatan terhadap dua institusi ini. Institusi ini kan institusi yang sangat kita harapkan, sangat kita andalkan untuk dapat menghadirkan hukum yang adil, hukum yang menjamin kepastian ya, agar mereka bisa melakukan tugas pengamanan terhadap
negara begitu ya, sehingga harusnya memang mereka ini menjadi sasaran reformasi hukum ya. Kita kalau mendukung para presiden itu benar-benar dari hati. Kita berharap presiden memberikan perhatian kepada Polri, kepada kejaksaan ya, dengan cara apa ya? Perbaiki kesejahteraannya, perbaiki rekrutmen, promosi, mutasi, demosi, perbaiki dasar kewenangan mereka, perbaiki pengawasannya. Kompolnas dan Komjak itu sangat lemah gitu ya. Kompolnas dan Komjak ini tidak banyak bisa memperbaiki situasi. Itu butuh dilakukan perbaikan sistem dengan cara apa? Perbaiki dasar hukum mereka, Mas Said, dengan level undang-undang, jamin independensi mereka agar mereka tidak dipengaruhi bahkan oleh Polri dan Kejaksaan sendiri dan seterusnya gitu ya. Sehingga nantinya kita bisa bangga memiliki Polri yang bersih, profesional, berintegritas, dan Kejaksaan yang juga sama, bersih, profesional, dan Jadi Mas Ainur, berintegritas itu tadi gitu ya. jadi Dan seharusnya itu semua akan tercermin dari indeks persepsi korupsi, Mas jadi Said. seharusnya kesejahteraan ini tidak hanya diberikan kepada hakim, juga diperhatikan ya, dari Polri, jaksa juga begitu ya. Betul, Mas Said. Oke, baik. Mas Ainur, kalau Anda melihat bagaimana kemudian tantangan atau kesulitan yang mungkin akan dihadapi oleh pemerintah jika telah serius sampai membuat terminologi baru, serakanomics, nampaknya serius sekali akan dilakukan oleh pemerintah. Tantangan apa yang dihadapan mereka? Tantangan dari siapapun mengakui pidana ekonomi bukan dilakukan orang yang punya power besar, baik itu pengusaha, penguasa, pejabat, aparat penegak hukum, aparat keamanan, itu jelas lah. Ya, jadi ada kemungkinan akan timbul resistensi. Tentu kita berharap agar ini bisa dikelola ya oleh Pak Hariko dan rekan-rekan gitu ya, bahwa tidak boleh ada lagi nih backing-backingan dan seterusnya gitu ya. Yang kedua, selain resistensi dari mereka-mereka itu, menurut saya yang jauh lebih penting adalah itu tadi, membuat prioritas. Karena dengan sedemikian banyak masalah, mau tidak mau harus dipilih gitu ya. Bukan tebang pilih, tetapi membuat prioritas. Nah, yang ketiga adalah memastikan setelah adanya penindakan itu sistemnya diperbaiki. Jangan sampai ini kemudian terus-menerus terjadi berulang kali gitu ya. Dan ini adalah akan menjadi tonggak sejarah ketika misalnya ada satu masa pemerintahan itu bisa memperbaiki kekacauan yang telah berlangsung sekian lama gitu ya, dan itu kan dengan perbaikan sistem gitu ya. Apa sih yang selalu saya maksud dengan perbaikan sistem? Ya misalnya tambahan ilegal. Apa sih yang kemudian harus diperbaiki dari situasi sekarang? Semikian banyak pertambangan ilegal di Indonesia gitu ya. Jangankan di luar Jawa, di Pulau Jawa pun untuk level galian C di mana-mana ada pertambangan ilegal, apalagi di luar Jawa gitu ya. Misalnya juga penyelundupan atau misalnya judi online. Uang dari Republik Indonesia mengalir ke Kamboja. Ini tadi Presiden kan concern soal uang ya. Jangan sampai uang di Indonesia itu lari keluar. Justru harusnya dari investasi dari luar yang masuk ke Indonesia untuk membangun bangsa ini gitu ya, untuk menggerakkan perekonomian. Tapi kan judi online itu sampai sekarang juga nampaknya masih terus ada ya. Ini iklan judi online di mana-mana, Mas Said. Kalau kita lihat di kolom chat di sosial media itu masih bertebaran itu iklan-iklannya ya. Ini merugikan bangsa dan negara Indonesia gitu ya. Ini kan perlu perbaikan mendasar dari Komdiginya, dari aparat penegak hukumnya gitu ya. Jadi memang ini saya pikir memang perlu ada yang diberi tugas oleh Presiden ya, Mas Said ya, untuk menjadi leading sector ya. Apakah Menko Polhukam silakan, apakah Kepala BIN silakan, atau siapa terserah gitu ya, silakan ya, apakah KSP, agar nanti ini bisa terukur, bisa ada prioritasnya, ada hasilnya, dan berujung kepada perbaikan sistem sehingga perlu tindakan yang tegas dan konkret begitu. Bahkan harus ada orang yang ditugaskan langsung untuk mengurus itu ya. Saya ingin langsung terakhir ke Pak Hariko. Pak Hariko, terakhir tadi ada banyak catatan dari Pak Zainur, masih ada banyak kasus timbul tenggelam begitu, penegak hukum yang belum bersih. Terakhir penegasan agar seberapa serius pemerintah melawan serakanomics ini. Ya, sekali lagi kami terima kasih sama Berita Satu yang sudah menghadirkan Mas Zainur Rahman. Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan beliau, memang fokusnya bagaimana Indonesia ini segera bersih dari korupsi, bersih dari tindakan manipulatif, kemudian
judi online dan lain sebagainya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Eh, kami juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Zainur Rahman tadi dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada, bahwasannya apa yang disampaikan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto terkait dengan serakah nomik ini tidak sembarangan. Maksudnya tidak melibatkan orang sembarangan. Tentu ada orang yang kuat, ada orang yang punya uang yang banyak, dan tidak menutup kemungkinan ada serangan balik dari para pelaku kejahatan atau para koruptor ini terhadap pemerintahan lewat berbagai cara. Untuk itu kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, tujuan dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto sesuai dengan tujuan yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Jadi fokus utama dari Presiden Prabowo adalah membuat hidup seluruh keluarga besar bangsa Indonesia ini menjadi lebih sejahtera dan lebih bahagia, dan hanya mensejahterakan beberapa keluarga saja. Terus terima kasih atas kritik dan sarannya. Baik, Pak Hariko, kita akan nantikan begitu ya seperti apa tindak lanjut secara konkret, secara tegas dari pemerintah agar kemudian ini tidak hanya berhenti menjadi slogan-slogan dalam pidato kenegaraan begitu ya. Kita akan nantikan bersama. Pak Zainur, terima kasih. Pak Hariko, terima kasih. Selamat malam. Salam sehat.